Dua channel YouTube ini berhasil tumbuh dari 0 subscriber jadi lebih dari 200.000 subscriber cuma dalam waktu 5 bulan aja. Mereka tuh menggunakan AI dan semua videonya itu ngebahas tentang topik sejarah supaya bisa dapetin jutaan views. Gue sendiri udah ketagihan nonton videonya karena emang bikin penasaran banget. Dan di video ini gue bakal tunjukin gimana caranya bikin video-video kayak gini yang bisa menghasilkan jutaan views dan juga dimonetisasi supaya lo bisa cuan. Sebelum kita mulai, subscribe ke channel ini dan join ke Discord Aiko, linknya udah gue taruh di kolom deskripsi ya. Coba lu lihat channel The AI Historian. Channel ini berhasil mendapatkan lebih dari 8 juta views dalam waktu 30 hari terakhir dan menghasilkan antara 1.900 sampai 30.000 dolar per bulannya. Sementara itu, channel Stellar Sagas ini berhasil dapat lebih dari 23 juta views dalam waktu 30 hari terakhir dan menghasilkan 5.400 sampai 87.000 dolar per bulannya. Jadi gimana cara lo ngelakuin ini semua? Lo cuma butuh 4 AI ini. Gue bakal gunain ChatGPT buat bantu gue bikin skrip, Midjourney buat bikin gambar, ElevenLabs buat bikin suaranya, dan CapCut buat nyatuin semuanya. Dan sekarang ayo kita bedah langkahnya satu persatu. Pertama, lo harus dapetin ide buat skripnya. Jadi gue bakal bilang ke ChatGPT, kasih gue 30 ide video tentang cerita mitologi Yunani. Tunggu sebentar dan dia kasih gue semua pilihan ini. Cari ide cerita yang menurut lo tuh bakalan viral. Kayak contohnya nih, yang kisah tentang Zeus ini. Atau sebagai contoh lain, gue juga tanya, kasih gue 20 ide tentang cerita tragis dan menarik dari abad ke-16. Pokoknya, sesuaiin ide ceritanya dengan apa yang lo mau bawain di video AI lo nantinya. Setelah lo punya ide yang jelas, lo minta ChatGPT buat kasih lo skrip yang lebih detail. Gue udah kasih instruksi, bertindaklah seolah-olah kamu adalah seorang penulis video untuk YouTube. Tulis cerita tentang kehidupan Dewa Zeus dalam 2 paragraf, berikan hanya teks skrip tanpa tambahan apapun, dan ini skrip yang dia kasih. Copy, paste ke dokumen, dan ubah skripnya sesuai dengan gaya bahasa lo, atau modif struktur ceritanya supaya jadi lebih menarik lagi. Setelah skripnya jadi, lo bisa mulai bikin gambar sendiri pakai Midjourney. Buka Midjourney dan kasih instruksi sesuai dengan cerita lo. Ini yang harus lo perhatikan. Buat Midjourney, lo harus kasih prompt yang detail dan spesifik. Mulai dari karakternya, angle kameranya, backgroundnya, sampai ke mimik wajahnya. Dan untuk hasil lebih maksimal, promptnya tuh lebih baik ditulis pakai bahasa Inggris, semuanya dalam satu kalimat aja. Pisah perbagiannya pakai koma, bukan pakai bullet points. Tambah satu prompt lagi di mana semua gambar yang di-generate itu harus punya rasio 9:16 yang biasanya digunain untuk format video HP vertikal. Dengan chat ini, lo bisa copy promptnya supaya Midjourney tuh bisa bikin gambar-gambarnya secara lebih konsisten. Jadi semua gambar tuh bakal punya deskripsi karakter yang sama, era yang sama, gaya yang sama, dan satu-satunya yang bisa diubah itu aksi dan lokasinya. Dan lo tinggal ubah di promptnya aja. Lo bisa bikin gambar dengan scene yang berbeda-beda, tinggal pergi ke chat, copy paste ke Midjourney, ubah promptnya sedikit dan selesai. Begitu seterusnya sampai lo dapat semua gambar yang lo perlukan. Ya, walaupun kadang mungkin lo nggak dapet gambar yang lo mau. Tapi yang penting, gambarnya tuh udah menceritakan apa yang lo mau bawain secara garis besar. Next, lo butuh suara untuk videonya. Dan untuk ini, gue bakalan pakai ElevenLabs. Ini tuh AI yang bagus banget buat software audio. Untuk buat suaranya, lo pergi ke sini ke tempat lo taruh pitch, lo copy di sini skripnya, pilih bahasanya, dan jangan pilih versi yang lama. Sekarang kita udah punya semua elemennya, yang kesisa tinggal nyatuin semuanya tuh di CapCut. Lo import semua elemennya ke project baru, dan sekarang waktunya untuk mengedit. Nah, gue udah gabungin semua gambarnya. Gue juga udah tambahin efek-efeknya dan transisi-transisinya. Bagusnya CapCut itu, dia tuh punya banyak efek dan transisi gratis yang udah bagus banget. Misalnya, di atas sini dimana ada transisi. Nah, di sini lo punya banyak transisi kayak asap hitam yang biasa gue pakai. Jadi pada akhirnya, lo bisa main-main dan explore sama 3 hal ini. Efek, transisi, dan animasi dari gambar. Nah, untuk audionya, lo tinggal pergi ke audio di efek suara, dan CapCut punya banyak efek suara yang bisa lo pilih. Lagi-lagi lo harus main-main sama efek-efeknya ya, dan pilih mana yang paling cocok. Dan akhirnya ada musik. Ingat, satu hal yang paling penting, lo harus gunain musik yang nggak punya hak cipta sama sekali. Tinggal cari di YouTube, no copyright music, dan lo bisa download lagu pilihan lo buat dipakai di video lo. Atau ada juga musik yang bisa lo gunain untuk video, tapi lo harus kasih ke mereka kredit di deskripsi videonya ya. Terakhir, pergi ke teks dan pilih auto caption. Ini tuh fitur AI dari CapCut buat bikin caption secara otomatis. Pilih font yang sesuai dengan gaya video lo, dan CapCut bakal ngerjain sisanya. Oke, semuanya udah selesai, ayo kita lihat gimana hasilnya.
Hai guys, kali ini kita bakal ngebahas tentang salah satu dewa paling terkenal di mitologi Yunani, yaitu Zeus. Jadi, ceritanya dimulai dari masa kecilnya yang super dramatis. Zeus adalah anak dari Kronos dan Rhea, tapi ayahnya, Kronos, punya kebiasaan jelek yaitu menelan anak-anaknya sendiri karena takut suatu hari bakal digulingkan oleh salah satu dari mereka. Nah, Rhea gak mau hal ini terjadi sama Zeus, jadi dia menyembunyikannya di sebuah gua di Pulau Kreta. Di situ, Zeus dibesarkan oleh para nimfa dan diberi makan susu dari kambing ajaib bernama Amalthea. Sementara itu, Kronos dikasih batu yang dibungkus kain seolah-olah itu adalah Zeus, dan dia pun menelannya tanpa curiga. Setelah dewasa, Zeus balik ke tempat asalnya dengan rencana besar buat menggulingkan Kronos. Dengan bantuan Gaia, Dewi Bumi, dan Metis, Dewi Kebijaksanaan, dia bikin ramuan yang bikin Kronos muntahin semua anak-anaknya yang dulu ditelan. Saudara-saudaranya yang keluar dari perut Kronos, yaitu Hades, Poseidon, Hera, Demeter, dan Hestia, gabung sama Zeus buat melawan ayah mereka. Pertempuran besar yang dikenal sebagai Titanomachi pun terjadi, di mana para dewa Olympus akhirnya berhasil mengalahkan para titan yang dipimpin oleh Kronos. Setelah menang, Zeus jadi raja para dewa dan mulai memerintah dari Gunung Olympus, membawa kedamaian dan ketertiban ke dunia. Tapi, tentu saja, ceritanya gak berhenti di situ, karena kehidupan dewa seperti Zeus penuh dengan drama dan petualangan yang seru. Gila banget gak sih guys? Ini semua bisa lo bikin cuma dari satu device aja loh. Oke, hasilnya udah bagus. Selanjutnya, lo tinggal bikin channel YouTube mulai dari nol dan rajin-rajin upload setiap harinya. Kalau lo mau lebih optimal lagi, bikin satu channel TikTok dengan nama yang sama kayak YouTube lo dan upload potongan videonya sekitar 30 detik sampai 1 menitan. Terus sebelum di akhir video, kalau lo mau tahu lebih lengkapnya, klik channel YouTube ini buat nonton sisanya. Kalau channel YouTube lo udah gede, lo bisa aktifin monetisasinya supaya lo bisa mulai dapetin cuan dari sana. Lo juga bisa buka akun crowdfunding buat semua followers lo dan bikin tier-tier donasi buat subscriber lo. Bisa request topik apa yang mau lo bikin untuk nextnya. Itu dia cara dapetin cuan cuma dengan modal niat, laptop, dan AI aja. Sebenarnya masih ada banyak cara gimana lo bisa dapetin cuan cuma pakai AI. Tapi gue nggak bisa share semuanya di sini. Makanya kalau lo mau tahu lengkapnya, join ke Aiko sekarang juga. Aiko itu komunitas AI pertama di Indonesia yang bisa jadi tempat lo buat belajar dan ngobrol-ngobrol soal AI. Di sana, lo bisa saling diskusi, bagi-bagi tips, bahkan curhat soal masa depan lo di era AI nantinya. Aiko itu sering banget lo bikin acara offline maupun online. Dan aktivitasnya juga nggak pernah ngebosenin setiap harinya. Jadi buat kalian yang pengen maju dan melek sama dunia AI, subscribe ke channel ini dan gabung ke Discord Aiko sekarang juga.